Baik rekan-rekan security dimanapun Anda berada, dalam berkomunikasi terkadang ada hambatan berkomunikasi efektif. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan berkomunikasi efektif. Yang pertama adalah status efek antara bawahan dengan atasan. Nah, ini kadang-kadang kita mempunyai rasa tidak enak, kepada atasan, kepada sini. Hilangkan hal seperti itu. Itulah yang menyebabkan hambatan dalam komunikasi efektif. Contoh, takut berkomunikasi kepada atasan, takut berkomunikasi kepada orang yang lebih pintar, takut berkomunikasi kepada orang yang lebih rapi penampilannya. Kemudian ada lagi tidak percaya diri. Nah, dalam status efek antara bawahan, hindarkan tidak percaya diri. Tempatkan posisi Anda sebagai bawahan yang mempunyai percaya diri dan mempunyai informasi untuk disampaikan kepada atasan Anda secara percaya diri. Kemudian hindari untuk merasa lebih rendah. Hindari seperti itu. Jadi kalau Anda berkomunikasi efektif, sejajarkan Anda untuk berkomunikasi, namun Anda harus santun kepada siapa Anda berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah hambatan berkomunikasi efektif, yaitu tentang problem berbicara. Sini akan saya jelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan problem berbicara. Terkadang ada orang yang mempunyai problem di mulutnya, atau di struktur giginya, atau di struktur lidahnya, atau di struktur pita suaranya. Ini yang dimaksud dengan problem berbicara. Mungkin rekan-rekan pernah lihat ada orang cadel. Nah, ini juga akan mempengaruhi dalam berkomunikasi atau menjadi hambatan. Terkadang kalau orang cadel itu akan menimbulkan rasa lucu dari lawan berbicaranya, namun lawan berbicaranya tidak mengekspresikan tertawanya. Namun inilah kendala dari hambatan berkomunikasi. Salah satunya adalah cadel atau sengal, atau mungkin dia pernah mengalami operasi bibir sumbing, dia akan kelihatan sengal. Nah, ini yang dimaksud dengan problem berbicara. Kemudian ada tentang nyablak. Nah, ini nyablak ini bahasa daerah, atau kalau kita ini kan itu vulgar, seperti bahasa Betawi itu, atau bahasa-bahasa daerah dicampur adukan pada komunikasi efektif. Hal ini akan menimbulkan satu hambatan, terutama kepada orang yang lawan bicara Anda. Orang lawan bicara Anda akan menilai kadang-kadang lucu, atau kadang-kadang juga dia merasa tersinggung. Nanti akan saya berikan tentang nyablak. Contohnya, kalau orang Betawi selalu bisa no, masa iye, itu contoh salah satunya. Atau mungkin di bahasa daerah yang lain, lah kepriben. Itulah yang menyebabkan hambatan berkomunikasi efektif. Kemudian apalagi dalam problem bicara, yaitu terlalu cepat atau terlalu lama. Kadang-kadang kita sering mendengar orang ngomong terlalu cepat sehingga tidak tersampaikan apa yang akan disampaikan. Demikian juga sebaliknya, orang terlalu lama untuk berbicara satu saja, mikirnya terlalu lama sehingga kita menunggunya itu tidak sabar. Ini yang disebut dengan problem berbicara dalam hambatan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang persepsi yang sempit. Ini akan saya jelaskan sedikit, yaitu tidak dapat menerima pendapat orang lain. Dalam hambatan berkomunikasi, kita harus bisa menerima apa yang disampaikan orang kepada kita atau diinformasikan kepada kita. Kita harus menerima pendapat orang lain, walaupun itu kita tidak suka, tapi tidak perlu diekspresikan. Kemudian wawasan materi yang kurang luas. Hindari untuk tidak menguasai wawasan yang akan dikomunikasikan atau dibicarakan. Kemudian hambatan lainnya adalah hambatan tentang persepsi yang benar, bersikap benar dan menang sendiri. Kadang-kadang ada lawan bicara kita maunya menang sendiri. Ini hindari. Demikian juga kalau kita berkomunikasi kepada
lawan bicara kita, hindari untuk kita bisa menang sendiri atau taunya sendiri, padahal itu tidak dibenarkan. Kemudian hambatan berkomunikasi efektif yang lain adalah faktor lingkungan atau tempat. Ini rekan-rekan, kalau Anda ingin berkomunikasi efektif, maka hindari lingkungan-lingkungan atau tempat yang akan mengganggu komunikasi Anda. Contoh, suara yang berisik yang disebabkan oleh alam, orang, atau buatan. Yang disebabkan oleh orang, contohnya di kerumunan orang, itu tidak dibenarkan. Kemudian alam, saat hujan deras, petir, nah ini tidak dibenarkan. Kemudian yang menghambat dalam lingkungan atau tempat yang berasal dari buatan, contoh di bawah berbicara atau berkomunikasi di bawah mesin genset, atau berkomunikasi di bawah suara AC yang keras. Nah ini tidak diperkenankan. Nah inilah yang menyebabkan komunikasi tidak efektif ditinjau dari faktor lingkungan. Kemudian apalagi kondisi dan situasi tempat berkomunikasi. Nah, hal ini perlu rekan-rekan perhatikan lagi pada saat Anda berkomunikasi. Pilihlah tempat yang nyaman, jangan di tengah-tengah jalan atau di lingkungan yang ramai seperti di kantin atau di tempat-tempat yang sifatnya crowded. Nah yang terakhir dalam hambatan berkomunikasi efektif yaitu yang kelima, yaitu tanggapan. Tidak terciptanya komunikasi dua arah. Hindari komunikasi yang tidak dua arah. Maunya kita sendiri yang ngomong, kemudian setelah itu selesai. Tidak diperkenankan. Kemudian tidak ada respon atau tanggapan dari lawan. Hindari komunikasi tidak ditanggapi oleh lawan. Artinya, setiap kita komunikasi berikan peluang kepada lawan bicara kita untuk menanggapi atau merespon. Contohnya yang paling gampang adalah, bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin ada yang perlu saya sampaikan ulang, atau mohon ditanggapi Pak. Inilah rekan-rekan yang dimaksud dengan hambatan berkomunikasi efektif. Yang tadi ada 5, yaitu tentang status efek antara bawahan dan atasan, tentang problem bicara, tentang persepsi yang sempit, tentang lingkungan dan tempat, dan tentang tanggapan.